Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur Ahad 30 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Hal-hal yang menghapus amal bagian yang ketiga. 7. Beramal dengan niat duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 196 sampai 198. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 134. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madkhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam
ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Quran surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Di dalam hadis disebutkan, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena menginginkan keuntungan dunia yang akan didapatnya, atau karena menginginkan wanita yang dia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia berniat hijrah padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 1 halaman 2. An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam urahu yaqul, al-a'malu binniyati faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia yang akan ia dapatkan, atau wanita yang ia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan sesuai niatnya ia berhijrah. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan pahala taat kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 252. An Umar bin Sulaiman qala, sami'tu Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan an abihi qala, kharaja Zaid bin Tsabitin min inti Marwana binisbin nahari qultu ma ba'asa ilaihi hadhi sa'ata illa li syai'in sa'ala anhu fasa'altuhu faqala sa'alana
an asya'a sami'naha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Umar bin Sulaiman, ia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan dari ayahnya Aban bin Utsman, ia berkata, Zaid bin Tsabit keluar dari sisi Marwan di saat siang hari. Aku pun berkata dalam hati, tidaklah beliau mengutus seseorang kepadanya di saat seperti ini, kecuali untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu aku bertanya kepadanya, maka ia, yakni Zaid bin Tsabit menjawab, beliau menanyakan kepada kami tentang hal-hal yang kami pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai keinginannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya, dan keduniaan tidak akan datang kepadanya melainkan sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatannya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikannya kaya hati, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1375 nomor 4105. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat al-akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atadhu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhirat menjadi keinginannya atau tujuannya, maka Allah menjadikan kekayaannya di hatinya, dan Allah mengumpulkan urusannya, yakni menjadikannya mudah, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Dan barang siapa dunia menjadi keinginannya, maka Allah akan menjadikan kefakirannya, yakni kebutuhannya di depan kedua matanya, dan Allah mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak datang kepadanya melainkan sekedar yang telah ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 57 nomor 2583. 8. Melakukan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7.
Di dalam hadis disebutkan an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1344 nomor 18. An Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa-apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1343 nomor 17. An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Rawahun Nasai. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Nasai, juz 3 halaman 188. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 592 nomor 43. 9. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya,
perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Di dalam hadis disebutkan, An Abdurrahman ibn Abi Bakrata an abihi qala, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan, al isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zuri au qauluz zuri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa famazala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya ia berkata, dahulu kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebesar-besar dosa besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Beliau bersabda, mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, dan menjadi saksi palsu atau berkata bohong. Pada waktu itu beliau dalam keadaan bersandar, kemudian beliau duduk tegak dan beliau mengulang-ulang kalimat itu sehingga di dalam hati kami berkata, semoga beliau diam. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 91 nomor 143. An Abdillah bin Amrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminu wal ghamusu. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar ialah mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 228. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil kabairi qala, asyirku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa qauluz zuri. Rawahu Muslim. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang dosa-dosa besar, menyekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan berkata dusta. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 91 nomor 144. An Abdillah bin Amr bin al-Asi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, minal kabairi
syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yastimur rajulu walidayhi? Qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa-dosa besar ialah seseorang mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seseorang mencaci maki orang tuanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ada. Seseorang mencaci maki ayah orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci maki ayah orang itu. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 92, nomor 146. An Abi Tufaili qala qulna li Ali ibn Abi Thalibin akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma asarra ilayya syai'an katamahun nasa walakinni sami'tuhu yaqul la'anallahu man zabaha li ghairillahi wa la'anallahu man awa mukhdisan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyaral manara. Rawahu Muslim. Dari Abu Tufail, ia berkata, kami berkata kepada Ali bin Abi Thalib, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakannya kepadamu. Maka Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merahasiakan kepadaku akan sesuatu yang beliau sembunyikan dari orang-orang. Tetapi aku pernah mendengar beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah atau bukan karena Allah. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang membuat bid'ah. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas pekarangan. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1567, nomor 44. An Nabi Utsman an Sa'din radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man itta'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Fazakartuhu li Abi Bakrah faqala wa ana sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Abu Utsman, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernasab atau mengakui ayah kepada yang bukan ayahnya, sedang dia mengetahui bahwa orang itu memang bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Lalu aku, yakni Abu Utsman, menanyakan hal itu kepada Abu Bakrah, maka ia menjawab, aku mendengar hal itu dengan dua telingaku dan hatiku meyakininya hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 12. An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Rawahul Bukhari.
Dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Barang siapa yang membenci ayahnya, maka ia kufur. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 12. An Saubana anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yanfa'u ma'ahunna amalun, asyirku billahi wa uququl walidaini wal firaru minaz zakhfi. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Sauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 perkara yang menjadikan amal seseorang tidak berguna. 1. Syirik kepada Allah. 2. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan 3. Lari dari medan perang sebagai pengecut. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 2 halaman 95, nomor 1420, dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Yazid bin Rabi'ah. Anil Mughirah bin Syu'bata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wa hati wa karihalakum salasan qila wa qala wa kasratas su'ali wa iza'atal mali. Rawahu Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, dan menahan dan meminta, yakni menahan kewajiban dan meminta yang bukan haknya. Dan dia benci pada kalian 3 perkara, katanya dan katanya, banyak bertanya yang tidak perlu, dan menghambur-hamburkan harta. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1341, nomor 12 bersambung.